Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 6. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk memulai pelajaran kita hari ini. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk pelajaran komputer. Pertemuan terakhir, kenapa Miss? Karena minggu depan kita sudah mulai ujian semester 1. Alah, masa ujian lagi sih Miss? Iya, kita akan sudah memulai ujian semester 1. Jadi hari ini kita akan mengulang kembali pelajaran kita dari catatan 1, catatan 2, catatan 3 ya kan? Nah, tapi Miss nggak jelaskan lagi semuanya di sini. Catatan 1 dan catatan 2 kemarin sudah Miss bahas waktu kita mau UTS ya kan? Nah, catatan 3 juga baru kita buat rangkumannya minggu lalu waktu kita mengerjakan manajemen file. Kalian boleh simak lagi video-video penjelasan Miss yang sebelumnya. Miss mau menambahkan sedikit penjelasan yang mungkin nggak ada di catatan, tetapi ini yang berbau praktek. Karena waktu UTS kemarin, Miss keluarkan soal praktek yang berhubungan dengan pada saat praktek dan sebagian dari kalian kebingungan menjawabnya. Contohnya apa Miss? Contoh soalnya yang waktu di praktek. Waktu Miss minta 5 jenis tampilan slide yang terdapat pada Microsoft PowerPoint. Banyak itu yang mengarang bebas ya kan? Ada yang mengarang bebas. Yang mana sih jenis tampilan slide itu? Nah, sebelumnya bagaimana cara kita menambahkan slide yang baru pada Microsoft PowerPoint? Iya, dari menu Home, New Slide. Nah, pada saat kita klik New Slide, itu ada muncul layoutnya. Layout itu artinya adalah tampilan, ya kan? Nah, layout yang muncul itu ada 9 biasanya, yang menu utamanya. Ya, pertama itu adalah ini dia, Title Slide. Kemudian Title Slide itu biasanya adalah untuk judul dari slide kita. Title and content, ada judul dan ada isinya. Isinya itu bisa berupa grafik, diagram, tabel, dan lain gambar, dan lain sebagainya. Section header, kemudian itu untuk catatan-catatan. To content, itu biasanya untuk menampilkan dua isinya ya. Comparison, itu pun mirip-mirip, tapi biasanya digunakan untuk perbandingan. Title only, hanya judul. Blank, kosong. Content with caption, kemudian picture with caption. Ini adalah jenis-jenis tampilan slide. Kemudian ada lagi pertanyaan Miss waktu UTS. Waktu UTS kemarin itu ada pertanyaan kami, tuliskan 5 jenis pilihan gambar yang terdapat pada Smart Art Graphic. Pertanyaan Miss, apa itu Smart Art? Iya, Smart Art itu adalah berupa diagram yang digunakan untuk mempermudah kita membaca data, ya kan? Itu kita praktekkan pada saat penggolongan komputer. Mana-mana aja sih jenis tampilannya? Sebelumnya, bagaimana cara memasukkan Smart Art ke dalam slide kita? Iya, klik dari menu Insert, kemudian Smart Art. Di situ ada beberapa pilihan dari Smart Art Graphic. Ini dia ya, Miss tampilkan ya. Yang pertama itu ada List. Kemudian yang kedua ada Process. Yang ketiga ada Cycle. Yang keempat ada Hierarchy. Yang kelima ada Relationship. Yang keenam ada Matrix. Ketujuh ada Pyramid. Dan yang kedelapan ada Picture. Ya. Nah, kemudian apalagi yang berhubungan dengan praktek yang minggu lalu barusan kita praktekkan, yaitu tentang transisi, slide transition. Nah, contohnya nanti di situ pun ada juga beberapa jenis pilihan transisi slide. Contohnya ada cut, ini dia ya, cut, fade, push, wipe, split, clock, ripple, honeycomb, dan lain sebagainya. Di situ ada banyak jenis pilihannya. Kemudian untuk animasi teks, animation, ya kan? Untuk animasi teks di situ kemarin Miss bilang ada 4 jenis animasi utama, ada jenis 4 efek utama. Yang pertama adalah entrance effect. Itu adalah teks animasi yang diberikan animasinya itu teks memasuki lembar kerja. Kemudian emphasis effect itu adalah teks diberi penekanan atau ditegaskan kembali
Kemudian yang selanjutnya itu ada exit effect, yaitu teks keluar dari slide. Dan yang terakhir itu adalah motion pad. Motion pad itu adalah animasi yang membentuk pola tertentu. Boleh itu pola bintang atau persegi atau segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya yang berhubungan dengan praktek lagi yaitu ada tentang flowchart. Flowchart itu artinya adalah diagram alir. Diagram secara harafiah itu artinya diagram alir, yaitu diagram yang menunjukkan suatu proses, menunjukkan proses dari suatu kegiatan. Ya kan, contohnya kalau yang pernah kita praktekkan itu adalah proses membeli buku. Ya, ada alur-alurnya. Kita pergi ke toko buku, kemudian tanya sama pegawai dan lain sebagainya sampai kita mau membayar. Nah, bagaimana kita membuat flowchart? Membuat flowchart yaitu dari menu. Ya, kita menggunakan icon shapes atau gambar-gambar bentuk. Jadi bisa kita buat cara menambahkan shapes ke dalam lembar kerja kita adalah insert shapes. Kemudian pilih jenis-jenis lembar kerja. Pilih gambar-gambar bentuk yang kita inginkan. Seperti itu dia. Nah, bagaimana kita mau menambahkan tulisan di dalamnya? Klik kanan pada shapes-nya dan kemudian pilih add text, ya kan? Kemudian boleh juga pakai insert text box, itu hanya untuk menambahkan tulisan di luar shapes ya. Selanjutnya yang udah pernah lagi kita pelajari yang berhubungan dengan praktek adalah memformat background, latar belakang pada slide kita. Memberikan latar belakang pada slide kita. Bagaimana caranya? Ya, design format background. Pilih, ada 4 jenis pilihan utama. Yang pertama adalah solid fill, itu kemarin mengisi background dengan warna yang pekat. Gradient fill itu mengisi background dengan warna gradasi, ada perubahan beberapa warna. Kemudian picture and texture fill itu adalah mengisi background dengan picture, itu artinya adalah gambar yang tersedia pada media penyimpanan data. Sementara texture fill itu adalah gambar yang sudah tersedia sudah terbawa dari program Office-nya. Itu bedanya ya. Waktu ujian bulanan kedua mungkin Miss pernah tanya itu. Apa bedanya picture sama texture fill? Kalian pukul rata itu buat semua sama-sama gambar. Iya, memang sama-sama gambar, tetapi perbedaannya adalah picture dia itu adalah gambar yang tersimpan di media penyimpanan data kita atau di laptop kita. Sementara texture fill itu adalah gambar yang sudah tersimpan di program Office, oke? Dan yang terakhir itu adalah pattern fill. Ini adalah untuk gambar pola. Nah, di Microsoft 2007 ke bawah, nah ya, atau yang di versi yang lama tidak ada pattern fill. Jadi dia hanya 3 aja, solid fill, gradient fill, sama picture or texture fill. Jadi nggak ada dia pattern fill di 2007 ke bawah. Yang ada itu hanya yang solid, gradient, dan picture. Jadi di 2013 ke atas itu baru ada dia pattern fill, mengisi background dengan gambar pola. Oke? Nah, untuk penjelasan yang lainnya kalian boleh simak kembali video-video penjelasan Miss yang sebelumnya. Misalnya kasih ringkasan-ringkasan tentang praktek kita ya. Untuk sehari ini, yang lainnya boleh kalian simak kembali video penjelasan Miss. Kalau contohnya sudah hilang lagi, sudah tidak tersimpan lagi di handphone kalian karena memorinya sudah penuh, silakan cek ke YouTube Miss. Di situ ada semua, sudah Miss masukkan materi komputer kita selama 1 semester ini. Oke? Sekian penjelasan Miss buat hari ini. Selamat belajar, kami ucapkan selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri kalian untuk ujian semester 1. Sampai jumpa.